Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain pelanggaran kewenangan, sejumlah personil Polri di sejumlah daerah juga terjerat kasus hukum karena tertangkap dalam kasus narkoba. Penangkapan sejumlah polisi karena narkoba sekaligus menjadi ironi lantaran seharusnya polisi memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Namun justru turut serta menggunakan hingga mengedarkan. Barreskrim Polri menangkap Kasat Reserse Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa atas kepemilikan narkoba dan diduga terlibat dalam peredaran ribuan pil ekstasi. Saat ditangkap pada Kamis 11 Agustus, Edi kedapatan membawa ratusan gram sabu beserta alat hisapnya. Sehari sebelumnya pada 10 Agustus 2022, kepolisian menangkap Aibtu Awe, anggota polisi yang bertugas di Polres Pacitan, Jawa Timur, karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Saat ditangkap di rumahnya di Kabupaten Ponorogo, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 571 gram siap edar. Aibtu Awe langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jawa Timur untuk kepentingan penyidikan. Tim Bit Propam Polda Jawa Timur bersama anggota Dit Narkoba Polda Jawa Timur juga melakukan penggerebekan dan menangkap Kapolsek Sukodono, Sidoarjo karena kedapatan memakai narkoba. Saat ditangkap Kapolsek Sukodono, AKP Iketut Agus Wardana bersama dua anggota polisi lainnya yakni Aibtu, berinisial YHP dan PS, dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya alat hisap sabu, korek api, serta plastik bungkus sabu yang sudah digunakan. Berdasarkan hasil tes urin, AKP Iketut Agus dinyatakan positif narkoba. Ironisnya, sebelum menjabat sebagai Kapolsek, Ketut Agus sebelumnya sempat menjabat sebagai Kanit Sat Narkoba Polresta Sidoarjo. Iya, Reno dan juga pemirsa, untuk membahas soal reformasi mental di tubuh Polri, pada pagi hari ini sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat pagi Pak Wahyu, salam sehat Pak. Pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Reno, salam sehat. Baik. Pak Wahyu, kalau kita melihat dua informasi awal tadi dari berbagai wilayah begitu ya, oknum penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum justru tersandung dan terlibat dalam kasus hukum. Dugaan Kompolnas apa sebenarnya yang membuat hal itu bisa terjadi, Pak Wahyu? Terima kasih Mas Reno dan Mbak Eva. Yang pertama, kami Kompolnas tentu sangat prihatin. Mungkin kalau boleh dibilang sangatnya ini bukan hanya sangat, tapi sangat kuadrat ya, karena sangat-sangat prihatin. Ini selain tragedi-tragedi yang sedang ramai, yaitu Kadipropam, mantan Kadipropam Irjen FS, ini berturut-turut beberapa kejadian-kejadian di level bawah. Jadi kami melihat memang reformasi birokrasi Polri yang sudah dicanangkan sejak tahun 2005, jadi sudah hampir 20 tahun ini ternyata tidak berjalan dengan normal. Bukan hanya jalan di tempat, tapi justru maju mundur. Jadi kadang-kadang mundur. Kalau kita lihat kan reformasi birokrasi Polri itu sudah didesain sejak awal, ada 3 hal: aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Oke, struktural berjalan dengan bagus, beberapa kali perubahan organisasi. Instrumental ini ada yang menonjol, yaitu bagaimana menanamkan filosofi, menanamkan doktrin, menanamkan fungsi dan kewenangan. Ini menjadi banyak distorsi di lapangan. Kemudian yang ketiga ini yaitu aspek kultural. Menurut saya ini bukan lagi jalan di tempat, tapi justru pada beberapa hal menjadi mundur. Sebagai Komisioner Kompolnas, tentu ini menjadi perhatian yang menurut saya sangat urgent. Kami di Kompolnas itu sesuai dengan tugas kami, amanah yang diberikan kepada kami itu sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Terbukti ternyata ini tidak berjalan. Nah, dalam beberapa kali analisis kami sampaikan bahwa ini problemnya bukan sekedar problem kasuistis, tapi ini problem sudah sistemik. Baik. Kalau kasuistis ya gimana? Baik, Pak Wahyu, tadi Anda sampaikan prihatinnya kuadrat, masyarakat tentu juga sama prihatinnya kuadrat, dan soal reformasi kultural, ini bukan hanya jalan di tempat tetapi juga mundur. Faktornya apa saja?
Nah, begini, kalau kita bicara mengenai polisi, sejak mereka dididik, namanya diktuk ya, pendidikan pembentukan, baik itu di SPN, untuk yang SMA, atau untuk yang di perwira di Akpol, lalu ada yang sarjana, ini semua desain pendidikannya itu untuk menjadikan sebagai orang baik. Jadi pendidikan polisi itu memang mendidik agar dia menjadi orang baik, karena nanti dia akan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dia akan bertugas untuk menjadi duta-duta bangsa ini, mengawal peradaban kehidupan manusia yang lebih baik. Itu desainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan dengan sesuai dengan desain yang awal. Nah, saya jadi ingat selalu, ini saya sampaikan berkali-kali, apa yang pernah disampaikan oleh dosen saya dulu, almarhum Profesor Sabto Raharjo. Polisi itu rumusnya kerjanya itu O2 plus H. Satu, dia otot karena dia harus, O-nya pertama otot, yang dia harus punya fisik yang bagus. O yang kedua otak, dia harus cerdas, dan hanya itu hati nurani. Nah, jadi kalau kita bicara soal ini, hati nurani ini nggak dijalankan dengan proporsional dan dengan sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya otak bekerja, kinerja bagus dalam arti kompetensi, tetapi ketika melaksanakan amanah sebagai polisi, sebagai duta negara yang didesain untuk menjadi pelindung, pengayom masyarakat, ini tidak berjalan, Mbak. Inilah yang disebut sebagai Baik. kultural. Nah, itu karena ini sudah sistemik, saya dalam beberapa kesempatan mengatakan kita perlu melakukan aktualisasi reformasi birokrasi dalam bentuk gerakan radikal, perbaikan kultural. Harus radikal, Mbak. Ya. Pak Wahyu, tadi Anda katakan yang pertama ini sudah sifatnya kultural, berarti sudah mengakar begitu ya. Kemudian yang kedua sifatnya sudah sistemik. Berarti sekalipun dilakukan mutasi besar-besaran, puluhan, ratusan personil dimutasi besar-besaran, kalau sudah sistemik dan kultural, tetap tidak ada perubahan berarti. Berarti mutasi yang dilakukan sia-sia. Tidak sia-sia, tetapi tidak efektif. Kalau menurut saya, pada beberapa kasus-kasus yang sudah kita lihat tidak mungkin lagi diperbaiki karena sudah menyangkut sudah karakter, berarti dia nggak cocok jadi polisi. Ya sudah, dibuang saja. Dalam istilah saya yang sering saya sampaikan, diamputasi. Karena ini benalu ini itu akan sangat mengganggu ketika kemudian kalau dimutasi kan dipindah, misalkan dia sebelah kanan dipindah sebelah kiri, kemudian dipindah sebelah tengah, dia tetap akan jadi benalu. Satu-satunya cara ya benalu itu harus dibuang. Nah, PTDH saya kira merupakan, oh iya, kalau saya, makanya keputusan PTDH menurut saya merupakan keputusan yang efektif agar ada efek jerah. Kalau hanya dimutasi, orang besok teman saya nggak ngapa-ngapain, nggak dipecat, masih bisa jadi polisi. Tetapi kalau di PTDH, efek itu diharapkan akan punya efek, orang lain yang akan melakukan, ada dalam petik ketakutan untuk melakukan yang sama. Kalau tetap dia melakukan, berarti memang nggak cocok jadi polisi. Sudah lebih baik ya dibuang saja ya. Oke, Pak Wahyu, apakah cukup dipecat atau ada tambahan sanksi lainnya? Misal kita lihat ada ex Kapolres Bandara Soekarno-Hatta tadi yang kita saksikan informasinya menerima uang dengan nominal yang cukup banyak ya. Apakah dengan diberhentikan, dipecat sudah cukup atau harus ada perampasan aset juga? Perampasan kekayaan? Oh, tidak cukup. Karena begini, masyarakat kan sekarang melihat polisi ini sudah secara terbuka, sudah transparan. Polisi ini ibaratnya sekarang ini ada di dalam akuarium. Semua masyarakat semua melihat. Dipecat itu kan hanya hukuman administratif. Harus ada sanksi pidananya. Kalau bicara sanksi pidana, tentu itu kewenangan nanti ada di penyidik, ada di jaksa, ada di hakim. Undang-undang sudah memberikan peluang, misalkan karena dia menggunakan uang, mengambil uang, itu kan, dan bisa dengan undang-undang TPPU dan sebagainya, sehingga upaya-upaya hukum itu tidak hanya kurungan badan saja, tapi pemiskinan juga menurut saya perlu. Karena kalau tidak begitu, mental yang tidak baik kita pelihara, rusak negara ini, Mas. Oke. Kalau selama ini Pak Wahyu, apakah pemecatan dengan tidak hormat juga diikuti dengan penindakan hukumnya atau proses hukumnya? Catatan dari Kompolnas seperti apa?
Ya, pada beberapa kasus kita perhatikan ada selain tindakan administratif yaitu sidang etik ya PTDH juga ada tindakan pidana. Tetapi wilayah pidana ini kan bukan hanya wilayahnya polisi. Dia kan kalau pidana maksudnya nanti dituntut didakwa oleh jaksa, diputus oleh hakim. Nah, sehingga ini semua harus simultan. Jangan hanya polisinya sudah memecat, nanti kemudian penegak hukum yang lain kemudian tidak memberikan sanksi yang berat. Nah, ini dalam criminal justice system di dalam pidana ini harus nyambung semua. Artinya komitmen ini jangan hanya komitmennya internal, tapi menjadi komitmen kita bersama. Siapapun yang mempunyai amanah untuk menjaga marwah polisi dan marwah bangsa ini ya harus bekerja bersama-sama. Ya. Baik, jangan hanya Polri saja, tetapi institusi lain ini juga seharusnya spiritnya sama dengan internal Polri sendiri. Betul. Pak Wahyu, Ya. kita tadi sudah berbincang soal penanganan hukumnya begitu ya. Kalau kita berbicara penanganan di hulunya, supaya jangan lagi ada polisi yang melawan hukum atau bertindak melawan hukum. Apa yang seharusnya dilakukan? Tadi Anda sempat mengatakan perubahan yang dilakukan secara radikal dalam tanda kutip. Bisa Anda jelaskan soal hal itu? Ya. Nah, kami di Kompolnas sudah menganalisis ini. Saya sudah baru 2 tahun jadi komisioner ya dari saya kan periode 2020-2024. Nah, kita melihat ada problem di pengawasan. Polisi ini jumlahnya 460.000. Tidak mungkin semuanya diawasi oleh Bapak Kapolri. Ada pengawasan berjenjang, mulai dari Irwasum, turun ke Mat Irwasda, sampai ke tingkat paling kecil adalah kepala-kepala unit. Tadi kalau kita lihat yang kena selain Kapolres, mantan Kapolres Bandara kan ada juga Kasat Narkobanya, ada juga Kapolsek, ada juga Kanit Narkoba. Ini artinya pada semua jenjang itu pengawasan harus berjalan. Nah, pengawasan ini berarti harus bicara juga soal keteladanan. Artinya orang yang mengawasi itu kan juga harus punya profil yang dia memang layak mengawasi. Sehingga memang dari level tertinggi sampai level terbawah yang tadi disebut Mas revolusi mental, sebetulnya kita sudah punya revolusi kultural. Tapi ini nggak berjalan karena pengawasan berjenjang ini tidak berjalan. Pertama nggak berjalan, kedua reward and punishment itu juga menurut saya tidak secara efektif dilaksanakan. Karena seseorang yang dihukum dilaksanakan masih ada kadang-kadang ada pemaafan, lalu juga reward orang yang berprestasi juga harus diberi kesempatan juga untuk mendapat penghargaan. Nah, saya kira pengawasan reward and punishment ini harus berjalan dan ini diawasi oleh publik. Jadi publik mengawasi, kami Kompolnas tentu bekerja mengawasi, tetapi publik juga harus berperan. Kami banyak menerima saran dan masukan masyarakat, dan saya kira ini menjadi tanda, menjadi bukti bahwa masyarakat itu cinta polisi. Maka masyarakat itu kan nggak ingin polisi jelek. Nah, sehingga kalau ada polisi kemudian di PTDH, ya kita harus dalam tanda petik bersyukur karena ini berarti orang-orang yang tidak layak untuk menjalani profesi ini sebaiknya jangan masuk di institusi ini, karena institusi ini harusnya berisi orang-orang baik, harusnya, karena dia akan jadi pelindung pengayom dalam masyarakat. Tetapi dalam prakteknya kan ada yang tidak, ya yang tidak itu kita berarti nggak cocok jadi polisi ya. Baik, Pak Wahyu, tadi Anda sampaikan pengawasan, kemudian reward punishment-nya harus jelas, langsung pecat saja, tidak perlu mutasi, kemudian harus ada sanksi hukum setelah etik itu selesai. Apakah dengan nanti ini berjalan, Anda optimis institusi Polri betul-betul bersih? Kalau bicara optimis dan tidak itu relatif, Mbak, karena begini, ini aspeknya kan sangat berkaitan dengan banyak aspek ya. Ada aspek internal, ada aspek eksternal. Ketika internal ini diperbaiki, eksternal juga harus diperbaiki, yang pengawasannya tidak bisa dilakukan oleh internal polisi. Seperti tadi beberapa pejabat Polri level Kapolsek, level Kasat sampai Kapolres sampai terlibat, itu kan terlibat dengan pihak luar. Nah, pihak luar ini kan juga berkepentingan untuk melakukan hal-hal dalam tanda petik kejahatan hitam. Sehingga harus ada punishment juga untuk pihak luar, karena yang namanya
kewenangan itu kan sangat sangat luar biasa dan itu dipunyai oleh teman-teman polisi. Sementara pihak luar yang ingin melakukan kejahatan itu juga sangat tergantung dengan adanya kewenangan oleh polisi. Ini kan menjadi sinergi yang terjadi simbiosa mutualisme. Jadi dua-duanya ya harus kita lakukan treatment, jangan hanya yang di dalam, yang di luar juga harus ada treatment ya. Yang di luar ini kan bukan lagi kewenangannya internal polisi. Maka ini penegak hukum yang lain atau juga pihak-pihak yang berkaitan dengan eksternal ini juga harus sama-sama. Kalau tidak simbiosa mutualisme akan berjalan terus, Mas, karena kalau kita perhatikan semua yang tertangkap ini awal mulanya kan pengembangan kasus, ditangkap adanya ini pengedar narkoba, begitu ditanya sedikit berkembang ternyata terkait dengan orang dalam. Selalu begitu, Mas, itu ya. Baik, revolusi struktur, revolusi mental, dan yang tidak kalah penting kelihatannya revolusi akhlak ini ya dari para anggota Polri supaya betul-betul untuk bertindak positif begitu ya Pak Wahyu. Terima kasih Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Pak Wahyu. Salam sehat, terima kasih.